Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Nita, Arifin, Mahendra, dan ada juga Wahyudi. Di sini kami akan membahas tentang sejarah Indonesia untuk memenuhi tugas akhir pemrograman aplikasi web dosen pengampu Pak Raffi. Di sini saya akan menjelaskan sistem tab-nya. Bisa dilihat ini ada daftar materinya. Kita pencet nomor satunya ini, baru kita pencet ini, baru keluar isinya. Pencet yang kedua, ketiga. Ada juga bisa pakai, kalau kita mau pindah ke slide selanjutnya, bisa juga pakai slide yang ini selanjutnya. Kalau mau balik juga bisa sebelumnya. Nah, atau juga bisa pakai keyboard yang arah panah yang ke kanan atau ke kiri. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau misalnya kita pindah ke slide dari slide sebelumnya ke slide yang kedua ini, dia akan kosong kayak gini. Jadi kita harus pencet isi slide-nya dulu. Kayak ini, masukkan Hindu Buddha ke Indonesia, ini kita pencet, nanti akan keluar. Atau seperti ini, atau seperti ini. Ini bisa dipencet. Dia akan baru keluar. Kalau kita cuman gini doang, dia akan tidak akan keluar apa-apa. Jadi harus kita pencet dulu isinya baru dia keluar. Itu juga sebelumnya. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan teman saya. Baik, saya Mahendra dengan NIM 59 akan melanjutkan penjelasan dari daftar materi. Dengan yang tadi kita tinggal bisa mengklik-klik saja agar bisa ke halaman materi selanjutnya. Kita juga bisa dengan mengklik selanjutnya ini agar bisa ke materi berikutnya. Dan juga kita bisa mengklik di bagian titik kecil ini. Kita bisa mengklik bagian pertama, kita akan otomatis ke daftar materi pertama. Baliknya, jika kita ingin ke materi yang terakhir, kita tinggal mengklik titik bagian sini, kita akan otomatis ke materi paling terakhir. Dan kita akan melanjutkan penjelasan ke developer. Baik, sini saya akan menjelaskan cara kerja developer. Cara kerjanya adalah jika kita scroll di bagian mouse, otomatis akan mengeluarkan profil-profil dari tim rekan-rekan saya. Di sini ada Muhammad Arifin, Wahyudi, dan jika kita men-scroll lagi ke bawah, maka akan keluar profil saya sendiri dan Nita Yulianti. Dan jika kita ke bawahkan lagi, otomatis yang di atas akan menghilang dengan sendirinya. Sebaliknya, jika kita ke ataskan lagi, maka dia akan muncul, dan jika ke ataskan lagi, maka yang di bawah akan hilang. Kita juga bisa menggunakan fitur dari sini, dari webnya. Jika kita ke bawah, maka dia akan muncul, dan kita ke bawah lagi, dan yang di atasnya akan menghilang. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya serahkan ke rekan tim saya yang berikutnya. Ya, jadi di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai pada tab quiz. Nah, jadi di quiz ini ada 3 pilihan, mudah, menengah, dan terakhir itu sulit. Jadi semisal di sini saya contohkan yaitu di tingkat kesulitan mudah. Nah, jadi di tingkat kesulitan mudah ini hanya mendapatkan 5 soal saja. Nah, jadi di sini misalnya saya memilih salah satu dari 4 jawaban ini, bila benar dia akan berubah menjadi tulisan hijau. Nah, namun bila salah dia akan berubah menjadi warna merah dan ditampilkan juga jawaban benar dengan warna hijau. Misalnya di sini saya jawab Tarumanagara, salah, dan
disambut oleh jawaban kute yang mana benar. Nah, lalu di sini saya lanjutkan sampai selesai. Lalu ada rempah, dan di sini 17 Agustus. Nah, di fitur kuis ini juga ada hasilnya. Jadi semisal kita menjawab hampir semua pertanyaannya dan hanya satu yang salah, jadi di sini kita mendapatkan skornya 80%. Adapun jika kita benar bisa jadi 100%. Begitu pula untuk di ke tingkat kesulitan yang lainnya. Di menengah ada 10 soal dan di yang sulit ada 15 soal. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah di tab materi video. Nah, di tab materi video ini ada transisi fade in dan fade out. Adapun fade in ini ketika kita scroll ke bawah, nah di sini dia langsung muncul semua dengan ada transisi fade in-nya. Nah, adapun fade out-nya itu akan muncul ketika kita mengscrollnya ke bawah. Nah, jadi semisal yang di tab video masa praksar dan masa Hindu Buddha ini, dia akan nge-fade out. Nah, jadi di sini misalnya saya scroll ke bawah secara perlahan. Nah, di sini ada transisi fade out-nya ataupun menghilang secara tipis. Nah, adapun untuk kalau kita scroll ke bawah itu, yang lainnya akan ada fade in-nya seperti ini. Nah, ya kan, ada fade in dan fade out-nya. Ya, jadi sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan fitur selanjutnya, itu ada timeline sejarah Indonesia. Di fitur ini ada menampilkan tahunnya hingga tahun sekarang, kemudian ada judulnya Proklamasi Kemerdekaan, kemudian kapan terjadinya itu 17 Agustus 1945, dan ada deskripsi apa yang terjadi di bagian bawah sini. Nah, di sini juga bisa dipencet. Ini ada kelihatan di tahun 1945 sampai 1949. Nah, fiturnya itu kalau kita pencet ini, yang sebelumnya itu dia bakal hilang. Dan ini juga responsif dari HP. HP bisa di touch gitu, dia bisa dipencet, terus muncul judul tahunnya ini, yaitu pemilu demokratis, tahunnya kapan, kemudian ada deskripsinya. Nah, misalnya kita milih di 2020, ini ada pandemi COVID-19, yaitu dari tahun 2020 sampai 2022. Deskripsinya itu Indonesia menghadapi pandemi global dengan berbagai kebijakan kesehatan dan ekonomi. Nah, di fitur selanjutnya itu ada fitur yang setiap 5 detik itu dia gambarnya akan berubah-berubah. Jadi kesimpulannya dari website yang kami buat, yaitu yang pertama adalah materi yang kita jelaskan itu menggunakan tampilan seperti slide presentasi dan tersedianya menu tab, kemudian ada kuis interaktif yang mudah dipahamin. Nah, kemudian ada timeline sejarah Indonesia. Nah, sekian dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.